Halo semuanya, balik lagi ke episode 7 PK Komprehensif. Pada kesempatan kali ini saya bakal bahas tentang karakteristik dan permasalahan konselor dan konseli. Mulai masuk ke materinya, karakteristik konselor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, menyebutkan bahwa terdapat 4 kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh konselor. Kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogis, menguasai teori dan praksis pendidikan, lalu mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseli. Yang ketiga, menguasai esensi pelayanan, bimbingan dan konseli dalam jalur jenis dan jenjang satuan pendidikan. Lalu yang kedua ada kompetensi kepribadian. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Lalu yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Lalu yang terakhir, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Lalu kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial, mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi, bimbingan dan konseling, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Lalu kompetensi profesional yang keempat, menguasai konsep dan praksis penelitian untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseli, menguasai kerangka teoritis dan praktis bimbingan dan konseling, merancang program bimbingan dan konseling, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, menilai proses dan hasil kerja bimbingan dan konseling, menguasai kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional. Lalu kita masuk ke karakteristik konselor 2. Menurut Carol Gross, proper counseling person-centered memaparkan 3 karakteristik, yaitu yang harus dimiliki konselor. Yang pertama congruence, yang kedua unconditional positive regard, yang ketiga empathy. Kita bakal bahas yang pertama itu congruence. Dapat diartikan sebagai menunjukkan diri sendiri sebagaimana adanya dan yang sesungguhnya, berpenampilan secara terus terang dan kesesuaian antara apa yang dikomunikasikan secara verbal dengan non-verbal. Lalu yang kedua itu unconditional positive regard. Karakter ini sebagai sikap hangat, positif, menerima, serta menghargai orang lain sebagai pribadi tanpa memandang hal apapun dan tanpa mengharapkan adanya pujian bagi dirinya sendiri. Penghargaan positif memiliki makna yang sama dengan warm respect, positive affection, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, yang terakhir empathy. Empati adalah kemampuan untuk memahami cara pandang perasaan orang lain. Empati berusaha memahami pikiran perasaan orang lain dengan cara orang lain tersebut berpikir dan merasakan atau melihat dirinya sendiri. Carl Rogers menjelaskan konsep empati ini dengan istilah internal frame of reference, artinya memahami orang lain berdasarkan kerangka persepsi dan perasaan orang lain tersebut. Lalu kita masuk ke karakteristik konseling. Menurut Iso Kimber, proper counseling solution focus brief terapi memaparkan 3 karakteristik konseling, yaitu the visitor, the complement, dan the customer. Kita bakal bahas yang pertama, the visitor. The visitor sering datang ke sesi konseling atas permintaan orang lain. Beberapa contoh the visitor adalah seorang anak yang dibawa ke sesi konseling oleh orang tuanya, seorang istri yang memulai konseling atas desakan suaminya, atau seorang karyawan yang dirujuk ke sesi konseling untuk mempertahankan pekerjaannya. Karakteristik utama the visitor adalah ia tidak berinvestasi dalam perubahan. Ia bersedia menghadiri sesi konseling namun hanya untuk menyenangkan orang lain. Ia mungkin bersedia untuk berubah tetapi bukan karena motivasi pribadi. Lalu yang kedua adalah the complement. The complement datang ke konselor sebagai layaknya seorang pengadu. Ia beranggapan bahwa masalah yang dialami disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor orang lain dan tidak menganggap bahwa dirinya sendiri juga sebagai penyebab dari permasalahan tersebut. Biasanya the complement ini juga belum dapat menyadari potensi dirinya sendiri dalam mengkonstruksi solusi atas permasalahan tersebut. Ibarat katanya seperti playing victim. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada the customer. The customer adalah tipe konseling yang paling ideal. The customer siap dan bersedia untuk memecahkan masalah. Ia sadar akan kontribusinya terhadap masalah yang tengah dialami. Ia akan mempertimbangkan ide-ide baru dan terbuka terhadap cara-cara baru untuk memecahkan masalahnya. Ia cenderung akan berpartisipasi aktif dan berkolaborasi dengan konselor. Lalu kita masuk ke permasalahan konselor dan konseling. Menurut Sigmund Freud, proper psikoanalisis menjelaskan 2 permasalahan yang terjadi antara konselor dan konseli, yaitu transference dan counter transference. Kita bakal bahas yang pertama, transference. Transference adalah suatu gejala yang terjadi ketika ada perasaan yang tidak wajar dari pihak konselor terhadap konselor. Gejala itu tampak misalnya konselor kehilangan objektivitas di dalam relasi konselingnya. Lalu yang kedua, counter transference. Counter transference adalah suatu gejala yang terjadi ketika ada perasaan yang tidak wajar dari pihak konselor terhadap konseli. Gejala itu tampak misalnya konselor kehilangan objektivitas dan dalam relasi profesionalnya.
Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf kalau saya agak belibet atau pengucapan bahasa Inggrisnya kurang. Sekian dari saya, terima kasih.